Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jangmin di kanal Intelijen Langit. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan tentang sebuah hadis Nabi yang berkaitan dengan siapa yang diutamakan menjadi imam sholat. Di dalam sebuah hadis, saya mulai dari hadis ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Iza kanu salasatan, fal ya ummahum ahaduhum wa haqqahum bil imamati aqra'uhum." Apabila ada 3 orang, hendaklah salah satu di antara mereka menjadi imam, dan yang lebih berhak menjadi imam adalah yang paling bagus bacaan Qur'annya. Ini hadis. Secara tekstual hadis tersebut melahirkan sebuah hukum bahwasanya yang paling utama menjadi imam adalah orang yang bacaan Qur'annya bagus atau qori. Akan tetapi kalau kita melihat konteks ketika hadis itu diturunkan atau asbabul wurudnya, itu berkenan dengan 3 orang sahabat Nabi, di mana ketiga sahabat tersebut melakukan perjalanan musafir. Nah, di tengah perjalanan mereka ingin melaksanakan sholat. Kemudian beliau berkonsultasi dengan Nabi, siapa di antara mereka yang paling berhak menjadi imam? Jawab Nabi, yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling bagus bacaannya. Nah, kenapa Nabi mendawuhkan yang paling berhak menjadi imam itu yang qori kepada para sahabat tadi? Karena pada masa itu semua sahabat, mayoritas sahabat itu ahli fikih. Kalau semuanya udah ahli fikih, diunggulkan lagi siapa yang qori. Jadi secara tekstual memang yang berhak menjadi imam itu adalah qori dibandingkan fakih. Akan tetapi secara kontekstual akan melahirkan hukum yang berbeda. Dan kontekstual inilah yang dipegang oleh mayoritas ulama. Misal, ada 2 orang, yaitu si fakih, ngerti fikih, satu lagi si qori, orang yang bacaan Qur'annya bagus. Ya, spesifikasinya si fakih ini plus ya. Si fakih ini ngerti fikih, menguasai terutama di bab thaharah dan sholat. Kemudian minusnya dia cuman hafal Fatihah dengan kulhu. Fatihah dengan kulhu tok. Minusnya lagi suaranya ya pas-pasan lah, pas-pasan. Sedangkan si qori ini hafal 30 juz. Ini plusnya nih, 30 juz. Suaranya bagus, qori internasional. Minusnya cuma satu. Apa minusnya? Nggak ngerti fikih, nggak, atau awam aja bahasanya, awam aja, awam fikih, dia awam fikih guys. Nah, ketika sholat mana yang didahulukan? Siapa yang akan menjadi imam? Apakah fakih atau qori? Ketika mereka hendak salat, yang didahulukan menjadi imam adalah si fakih. Fakih sini. Tetapi kalau 2 orang itu kebetulan sama-sama fakih, siapa yang didahulukan? Qori. Oh, kebetulan lagi nih guys. Nah, qori, dia sama-sama fakih, sama-sama qori. Siapa yang didahulukan? Sohibul wilayah. Si A ini fakih, qori juga, dan asli penduduk setempat. Sedangkan si B ini fakih, qori, tapi pendatang. Maka yang didahulukan jadi imam adalah penduduk setempat. Urutannya seperti ini. Oke guys ya. Namun secara umum ya, kalau si fakih berhadapan dengan si qori, si fakih yang didahulukan. Ingat, si fakih yang didahulukan, bukan si qori. Walaupun fakih cuma hafal Al-Fatihah yang kulhu tok. Sedangkan qori 30 juz, suaranya merdu, qori internasional. Kalau di awam fikih, dia
apa namanya, dia terkik apa istilahnya, intinya pakih didahulukan dibanding qori. Tuh. Pertanyaan saya, apakah ada dalil yang mengatakan bahwasanya pakih itu lebih didahulukan dibanding qori? Ada. Saya berikan Anda dua dalil. Dalil yang pertama yaitu dalil nakli. Ya, dalil nakli. Ketika Rasulullah SAW sakit, yang diperintahkan untuk mengganti Nabi menjadi imam itu siapa? Sayyidina Abu Bakar. Sedangkan pada saat itu ada sahabat namanya Ubay bin Ka'ab, di mana Ubay bin Ka'ab ini merupakan sahabat yang bacaannya bagus. Ya, kalau konteks kekinian itu qori internasional lah. Bahkan saking qori'nya Nabi pernah memuji, inna akra'ukum Ubayyun, sungguhnya orang yang paling bagus bacaannya di antara kalian para sahabat itu Ubay bin Ka'ab. Itu hadis riwayat Tirmizi. Nah, lalu kenapa? Pertanyaannya kenapa? Ketika Nabi sakit, yang diperintahkan menggantikan Nabi menjadi imam malah Sayyidina Abu Bakar, bukannya Ubay bin Ka'ab? Jawabannya adalah karena Sayyidina Abu Bakar lebih alim, lebih faqih, lebih wara', lebih zuhud, lebih takwa dibandingkan dengan Ubay bin Ka'ab. Gitu. Nah, atas dasar inilah mayoritas ulama berpendapat bahwasanya yang utama menjadi imam itu adalah yang faqih, bukan yang qori. Itu dalil pertama. Kemudian dalil kedua, dalil akli, dalil logika. Seluruh rangkaian sholat. Nah, sholat itu apa? Sholat dulu. Sholat itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahtun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim bisyara'ita makhsusatin. Sholat itu adalah ucapan, serangkaian ucapan, perbuatan yang diawali dengan takbir, disudahi dengan salam, bisyara'ita makhsusatin, dengan syarat-syarat yang ditentukan, dengan syarat yang khusus. Ya, itu pengertian sholat. Nah, seluruh rangkaian sholat dari mulai kita takbiratul ihram sampai salam itu butuh kepada fikih, bukan Quran. Ingat itu. Oke, saya catat dulu. Wa syaraitu sholati qabla dukhuli fiha khamsatun. Syarat sebelum masuk sholat, syarat yang harus dipenuhi sebelum masuknya sholat itu ada 5. Syarat ya, syarat itu sholat. Yang pertama apa? Taharatul a'da minal hadath wan najas. Yang kedua, satrul aurat. Yang ketiga, wukuf alal makan tahirin. Keempat, duhulil waqt. Yang kelima apa? Istiqbalu kiblat. Maaf, tulisan saya jelek, saya ganteng. Oke, saya misalkan ada seorang hafiz Quran 30 juz, suaranya merdu, qori internasional. Tapi ketika dia sholat, wudhunya cuman separuh lengan. Saya katakan sholatnya tidak sah. Kenapa sholatnya tidak sah? Karena tidak memenuhi syarat. Karena tidak memenuhi syarat. Syarat sholat itu apa? 5 syarat sholat. Syarat yang pertama itu taharatul a'da minal hadath wan najas. Sucinya anggota dari hadas dan najis. Hadas itu ada 2. Hadas besar, ma'aujabal ghusl, yang wajibkan mandi. Hadas kecil, ma'aujabal wudu, yang wajibkan wudu. Nah, kalau wudunya tidak sah, maka statusnya masih berhadas, hadas kecil. Orang yang masih berhadas kecil kemudian dia sholatnya tidak sah karena tidak memenuhi syarat. Sah itu mayajtami'u fihi rukun wa syarat. Sah itu terpenuhi rukun dan syarat. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, berarti tidak sah. Tuh ya. Kemudian yang menjadi catatan penting adalah kalau kita melihat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Muka, basuh tangan sampai ke 2 siku. Nah, kalau kita melihat secara tekstual, wajibnya itu sampai 2 siku, ya kan? Sampai siku sini guys, sampai siku. Akan tetapi kita juga harus memperhatikan kaidah dalam usul fiqh. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Suatu kewajiban yang tidak sempurna apabila tidak dikaitkan dengan yang lain, maka sesuatu yang lain itu menjadi wajib.
kita ini guys tidak akan bisa sempurna membasuh siku kalau tidak melebihkan ya kira-kira 3 jari di atas siku. Maka hukum melebihkan 3 jari di atas siku ketika membasuh siku hukumnya menjadi wajib. Karena tidak mungkin sempurna kalau tidak dilebihkan. Hukum melebihkan kira-kira 3 jari tadi hukumnya menjadi wajib. Nah, itulah kenapa belajar tafsir itu jangan hanya tafsir, tapi kaitkan, korelasikan dengan pan yang lain, keilmuan yang lain. Artinya apa? Jangan belajar agama itu jangan sepotong, jangan sepotong-sepotong macam orang Wahabi. Cus Wahabi. Oke, sorry ya Wahabi. Nah, ini perlu Anda ketahui ya. Ini jarang orang tahu nih guys. Waduh, sombong kali. Oleh karena pentingnya fikih itulah kenapa si faqih lebih didahulukan menjadi imam dibandingkan si qori. Misal lain, seorang hafiz, tapi mohon maaf, dia kencingnya nggak dicebok. Otomatis itunya kotor, ada najis, celana dalamnya kotor, kemudian dia bawa sholat. Tidak sah sholatnya. Kenapa tidak sah? At-taharatul adha minal hadath wan najis. Ini. Najis, harus suci di najis. Najis ada 3, mughalazah, muhaffafah, mutawasithah. Mutawasithah ada ainiyah, ada hukmiyah. Ya, kita nggak bahas najis sekarang ya. Kalau dia sholat dalam keadaan seperti itu, nggak dicebok, sholat nggak sah sholatnya. Syaratnya nggak terpenuhi, otomatis sholat tidak sah. Makanya faqih yang ngerti fikih didahulukan dibandingkan yang qori. Tuh. Tapi mungkin ini contoh yang berlebihan guys ya. Saya kira sangat jarang sekali seorang hafiz Quran tapi kencing nggak dicebok, itu jarang ya. Perlu Anda ketahui bahwasanya terkait dengan istinja ini atau cebok ini, dalam sebuah hadis itu diceritakan suatu hari Nabi bersama sahabat itu lewat di sebuah pekuburan. Ada 2 pekuburan. Kemudian Nabi berhenti, mendadak berhenti sampai jubah Nabi itu bergetar. Muka ekspresi Nabi berubah. Kemudian para sahabat bertanya, ada apa dengan engkau ya Rasulullah? Jawab Nabi, atas ma'u nama asma. Tidakkah kalian mendengar apa yang aku dengar? Apa yang kau dengar ya Rasulullah? Kata sahabat. Jawab Nabi, hazani rajulani yu'azzabani fi kubrihima azaban syadidan fi zambin hayyin. Ini di dalam kuburan ini ada 2 orang. Di mana 2 orang ini sedang diazab dengan azab yang sangat pedih. Sedangkan mereka melakukan perbuatan yang mereka anggap sepele. Apa itu ya Rasulullah? Kata sahabat nanya. Jawab Nabi, ahaduhuwa la yastanzahu minal baul. Salah seorang di antara mereka itu adalah dia yang tidak bersih dalam beristinja. Istinja gak bersih atau istinja gak dicuci, kemudian dia sholat, berbahaya, sholatnya tidak sah. Bisa diazab nanti. Makanya bab toharoh, bab sholat itu harus dikuasai oleh imam. Ya, baik imam masjid, imam musola, imam manapun ya. Imam untuk diri sendiri juga. Oke, harus ngerti itu. Ini sekilas tentang pentingnya istinja. Oke lah, mungkin contoh ini berlebihan. Kita anggap aja dia sudah cebok, tetapi tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Misalnya gini, ketika mohon maaf ya, ini agak vulgar nih. Ketika laki-laki itu buang air kecil, itu sangat dianjurkan dia itu istilahnya mengurut-urut kemaluannya supaya sisa air yang ada di dalam tabung itu keluar semua. Karena kalau tidak dilakukan pengurutan, khawatir ketika dia sholat pas ruku atau sujud, itu terutama itu pas ruku sujud, itu sangat rawan sekali. Netes air sisa kencing tadi, sholatnya menjadi batal, wudhunya batal, dan celana dalamnya yang terkena najis wajib diganti. Coba bayangkan kalau dia nggak ngerti fikih, kemudian dia gas saja sholatnya, berbahaya, sangat berbahaya. Oke, contoh lain, seorang hafiz nggak ngerti fikih, dia sholat bergerak lebih dari 3 kali berturut-turut dengan anggota yang besar. Ini anggota besar, kalau ini anggota kecil. Jadi kalau kita sholat, kita punya hajat, misalnya di sini gatal, itu nggak apa-apa, lebih dari 3 kali nggak apa-apa, yang penting ada hajatnya. Tapi kalau anggota besar, walaupun ada hajat, lebih dari 3 kali batal. Misal 1, 2, 3 batal.
Atau sami Allahu liman hamidah, 1, 2, 3, batal. Coba Anda bayangkan kalau imamnya nggak ngerti, kemudian dia gas saja sholat. Berbahaya nggak? Berbahaya. Di dalam kitab Fathul Qarib ini jelaskan, yang batalkan sholat itu apa? Walladzi yubtilu sholati ahada asyara syai'an. 11 perkara yang batalkan sholat. Al-kalamul amdu, berbicara dengan sengaja. Wal amalu katsir, banyak gerak. Nah, banyak gerak seperti yang saya contohkan tadi. Ala kulli hal, faqih lebih diutamakan menjadi imam dibanding dengan qori. Itu dalil akli dan adil naklinya sudah saya paparkan. Semoga Anda ngerti dan paham. Dan ternyata guys, Al-Fatihah itu ya, yang basisnya bacaan, cara baca yang benarnya juga dijelaskan di dalam fikih. Ini buktinya. Di halaman 10 kitab Safidun Najah. Surutul Fatihati Ansyaratun. Syarat Fatihah itu ada 10. Yang pertama at-tartibu, tertib. Dan seterusnya. Baca Al-Fatihah pun, syarat sah Al-Fatihah pun, bacanya syarat sahnya pun juga dijelaskan dalam fikih. Jadi tidak ada alasan mutlak fakih itu didahulukan jadi imam. Sayangnya masyarakat kita gagal paham. Makanya saya nggak heran kalau di masyarakat itu yang didahulukan jadi imam yang bacanya bagus, sementara mereka yang ngerti syariat di nomor 2 kan. Terbalik nih, ini gagal paham. Nah, ini yang harus kita luruskan. Kalau Anda tidak percaya, Anda bisa cek dalam kitab-kitab Turos ya. Anda bisa cek dalam kitab Mughnil Muhtaj karangan Syekh Khatib Syarbini, ada Asna Muttalib karangan Syekh Zakaria Al-Ansori, dan banyak kitab ya guys ya. Ini juga Fathul Qarib. Anda bisa cek sendiri kalau nggak percaya. Wallahu alam bisawab.